Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dari Allah. Salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan, yakni kita berada di tanggal 1 sampai 10 hari di bulan suci Ramadan. Allah akan memberikan rahmat, kasih sayangnya Allah turun kepada siapa saja yang menginginkan dan minta kepada Allah. Ketika kasih sayang itu turun kepada umat manusia, bahkan umatnya Nabi Muhammad SAW, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan hari pertama di bulan suci Ramadan sampai hari ke-10 adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Yang kedua, hari yang 10 hari kedua, yakni di tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan, ya ini ampunan dari Allah. Kemudian 10 hari yang ketiga adalah idkum minan nar, dibebaskan kita daripada siksa api neraka. Ramadan ini menjadi momentum kita untuk selalu memohon kepada Allah akan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Kata Imam Ghazali, Imam Hujjatul Islam, yakni di dalam kitab Ihya-nya, manusia golongan yang pertama yakni sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia golongan yang pertama, kata Imam Ghazali, dia bahagia hidupnya di dunia dan bahagia pula kelak nanti hidupnya di akhirat. Ketika dia hidup di dunia, dia selalu beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang. Ketika dia diberikan amanah rizki oleh Allah, tidak pernah lupa untuk disedekahkan sebagian rizki yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan harta yang dia punya dizakatkan, sholat yang diwajibkan 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan yang Allah perintahkan dilakukan. Bahkan ketika dia diberikan rizki berlebih oleh Allah, maka dia melaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika manusia yang pertama ini hidupnya bahagia di dunia karena rajin ibadah kepada Allah, maka Allah siapkan tempatnya di surga, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan pula di akhirat kelak. Kategori golongan manusia yang kedua, kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Hidupnya bahagia menurut dirinya di alam dunia. Harta yang dicapai, harta yang didapatkan, tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram. Apapun dikerjakan, yang penting bahagia menurutnya. Ketika dia diberikan harta oleh Allah, dihambur-hamburkan uangnya, bahkan nikmat kesehatannya pun tidak pernah mau sujud kepada Allah dan tidak pernah bersyukur dalam hidupnya, selalu ingkar dan kufur kepada Allah. Menurut dirinya dia bahagia, tapi tidak, hadirin. Nanti kelak di akhirat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Dia terpesona dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Dia hidupnya hanya memikirkan saat ini. Hidupnya hanya memikirkan di dunia. Bahkan di akhirat kelak itu luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita hidup ada di muka bumi ini laksana hanya hidup 1,5 jam lamanya kalau kita bandingkan dengan nanti kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, orang yang hidup di dunia ngerasa bahagia, kelak dia akan mendapatkan siksa di neraka. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, bahwasanya manusia yang hidup saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia hidupnya di dunia biasa-biasa saja, sederhana, dengan harta yang dimiliki dengan cara-cara yang baik dan halal. Kemudian dia rajin ibadahnya kepada Allah, walaupun harta yang dimiliki hanya cukup untuk kehidupan di dunia, hanya cukup untuk kebutuhan keluarga.
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan istrinya. Walaupun hanya bisa hanya untuk makan saat ini, besok kemudian dicari lagi. Sederhana hidupnya, biasa-biasa saja. Tapi hadirin, orang yang demikian, yang ibadahnya rajin kepada Allah, akan kelak nanti mendapatkan sa'idun fil akhirah, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhiratnya kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahaya ini hadirin rahimahullah. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya dijelaskan, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Hidupnya di dunia ini celaka. Gak mau ngaji, gak mau nuntut ilmu, gak mau duduk bersama orang-orang alim. Bahkan Rasulullah bilang, kun aliman. Kata Rasulullah, jadilah kita orang yang alim, orang yang mengajarkan, jadi asatidz, jadi muallim, au muta'alliman. Kalau kita nggak bisa yang pertama, maka kita menjadi talib, orang yang mencari ilmu. Disinilah kata Rasulullah, au mustami'an, atau kita nggak bisa belajar, kita mendengarkan kajian-kajian ilmu agama, mendengarkan tausiah-tausiah yang diberikan oleh para asatidz. Kemudian kalau kita nggak bisa mustami'an, au muhibban, atau kita menjadi pecinta orang-orang yang ahlul khair, menjadi pecinta orang-orang yang senantiasa mendirikan majlis, mendirikan pondok pesantren, yang senantiasa di mana digelar untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang tersebut disebut au muhibban. Yang terakhir, wala takun khamisan, kata Rasulullah, jangan menjadi orang yang kelima. Menjadi orang alim tidak bisa, au muta'alliman tidak bisa, kemudian au mustami'an tidak bisa, au muhibban tidak bisa. Yang ada yang kelima adalah hanya mengolok-olok orang yang sedang belajar ilmu agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita terjadi orang yang kelima, orang-orang yang tidak cinta kepada ilmu agama, tetapi kita hanya bisa mencaci, kemudian menghujat dan menjolimi. Jadilah kita orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah untuk selalu menambah ilmu kita kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.